welcome back. Kali ini aku pengen kita sharing-sharing ringan aja ya. Biasanya kan aku itu ngomongin masalah visa dan lain-lain. Tapi tunggu dulu ya, karena aku lagi nyetir sekarang. Aku pengen beli minum terus kita ngobrol-ngobrol santai. Oke. Gak disponsorin ya baru ya. Pengalaman aku nikah sama WNA dan tinggal di Indonesia tuh kayak gimana. Ibaratnya kayak hal-hal yang aku harap coba aja sebelum aku nikah ada yang ngasih tahu aku ini gitu. Dan kalau kalian suka mungkin nanti aku bikin part 2 selanjutnya. Soalnya kan guys, nikah sama WNA di Indonesia itu walaupun cukup lumrah sekarang, tapi tetap aja lebih lumrah nikah yang WNI dengan WNI kan. Jadi aku pengen sharing pengalaman aku di sini karena aku tuh udah 2 tahun nikah sama WNA dan kita tinggal di Indonesia. Jadi aku pengen sharing aja. Tapi catatannya ini bukan berarti semua pengalaman mixed marriage itu seperti ini. Pastinya setiap pernikahan itu kan beda-beda ya. Jadi poin pertama itu yang sering aku dengar beberapa orang yang asumsi kalau kita itu emang ngincar WNA. Kita enggak cinta produk lokal lah. Aku ingat banget ada teman yang bilang aku, sama emang sukanya bule kan. padahal ini aku pertama kali juga aku sama WNA dan aku nggak pernah relationship sebelumnya, nggak pernah pacaran. Tapi ada asumsi kayak gitu, oh Diva mah maunya sama bule. Terus kayak komen-komen kenapa sama orang luar sih, kan masih ada juga WNI yang masih lajang, yang kompeten, kenapa harus sama WNA, seakan-akan kita tuh planning gitu. Walaupun mungkin nyatanya ada aja teman-teman yang planning kan, tapi kan bukan berarti semua kasus seperti itu. Bahkan ada yang, ini bukan kasus aku sih, tapi aku dengar kayak teman aku yang lain, Oh berarti ini ya kamu nggak ada ya WNI yang pengen sama kamu ya, orang lokal nggak ada yang suka kamu ya, kamu spek-spek kesukaan orang bule ya. seakan-akan pengen menjatuhkan, padahal guys jodoh nggak ada yang tahu. Kita kan kadang planning aja belum tentu berhasil. Saran aku sih buat kalian yang misalkan environmentnya atau lingkungannya nggak terlalu sering ngelihat orang berpasangan menikah dengan WNA, antara WNI dengan WNA mixed marriage, ya siap-siap aja gitu ya. Misalkan kalian dengar komen-komen seperti itu, kalau aku pribadi sih nggak terlalu ambil pusing tentang komen yang seperti ini, karena at the end of the day kita nikah secara legal gitu juga kan, secara agama nikah, secara hukum negara nikah, jadi no problem. Poin keduanya itu adalah they have things to say about your marriage. Karena pernikahan kita itu lebih publik dibandingkan teman-teman lain mungkin ya, maksudnya lebih mencolok gitu karena mixed marriage ini. Untuk pernikahan yang WNI dengan WNI aja, ada aja orang-orang yang komen. Kalau di Indonesia ini kan lumrah ya, kayak habis nikah, kapan punya anak kapan punya adiknya kapan beli rumah, bla bla, itu kan banyak. Pengalaman aku nikah sama WNA, ada aja yang komen-komen itu seperti, karena kan secara fisik itu cukup obvious ya, cukup kelihatan. Jadi mereka ngerasa kayak, Kapan kamu punya anak? Penasaran bentuknya nanti kayak gimana, hidungnya kayak gimana, matanya kayak gimana gitu. mungkin buat beberapa dari kalian ya nggak apa-apa nanya-nanya doang. Tapi kalau buat kalian yang privasinya cukup tinggi, yang merasa ini bukan ranah dimana kalian bisa ngomongin loh, ini kan privasi aku, itu bisa jadi ada mengagetkan ya, apalagi buat pasangan WNA-nya mungkin dari negara yang atau culture yang hal-hal terkait anak dan lain-lain itu hal private. Sedangkan ketika pengalaman aku mixed marriage seperti ini jadi objek pembicaraan. Ada juga yang ngalaminnya itu orang-orang mempertanyakan, emang orang tua kamu nggak apa-apa? Emang orang tua kamu nggak berat kamu nikah sama WNA? Emang mereka mengizinkan? Kepo lah intinya, siap-siap banyak yang kepo gitu. They wanna know because it's something rare. Terus selanjutnya yang aku alamin ya, yang ini aku nggak nyangka gitu segitu wownya. Terutama misalkan kalian ini WNA-nya yang kalian nikah ini itu belum bisa bahasa Indonesia. Jadi kalian itu benar-benar akan jadi peran translator, spokesperson, and also manager. Kenapa? Karena kan belum bisa bahasa Indonesia. Jadi mau hal sekecil apapun, belanja di warung, beli ini, beli itu, mau nggak mau kan awal-awal kita sebagai WNI yang harus jadi translatornya. Awalnya itu biasa aja mungkin, tapi ketika itu sesuatu yang terus-terusan setiap hari, buat kalian yang mungkin udah banyak pekerjaan lainnya, itu jadi mental load tambahan. Terlebih misalkan kalian ada anniversary atau kalian pengen weekend date, tapi terhalang bahasa nih, si WNA-nya nggak bisa ngebooking atau apa, jadi kan kita semua yang harus nge-prepare. Terus misalkan kayak waktu aku nyiapin nikahan ya, wedding gitu sama wedding organizer, walaupun secara fisiknya suami aku itu sama aku ikut ke sana, tapi kan yang bisa memahami wedding organizer, yang bisa ngomong dengan mereka itu aku. Wedding organizernya iya, mereka ada bagian bahasa Inggrisnya ya, tapi kan mereka juga pada akhirnya lebih nyaman
ngobrol ke aku. Belum lagi masalah administrasi. WNA di Indonesia ini kan pasti ada pengurusan, misalkan izin tinggal atau domisili dan lain-lain. Itu kan kita sebagai WNI-nya yang jadinya menghandle semua itu. Pernah ada momen dimana aku ngerasa kayak, wah lumayan juga ya tiap hari aku yang harus kayak gini. Atau di momen misalkan aku lagi kurang enak badan atau lagi capek, lagi pusing, tapi kita tetap harus ngelaksanain itu. Nggak ada pilihan lain, cuma aku doang yang bisa melakukan itu kan. Jadinya karena itu semua, kadang bisa juga ngebikin kayak there is no princess treatment. Barat kalian ini orang yang kalau dating atau relationship expect pengen jadi pengen manja-manjaan, itu rada susah. Karena kan tinggal di negara kita ya, kita ini kan WNI-nya, kita yang paham, kita yang tahu sistem, kita yang tahu bahasa. Jadinya apalagi di awal-awal seperti itu, mau order Gojek, mau booking dinner, mau apa-apa itu justru kita yang melakukan. Kalian prepare aja, siapa tahu. Makanya kalau WNA kalian itu jago bahasa Indonesia, mungkin nggak perlu ngalamin yang kayak gini, less lah ya, lebih dikit. Yang terakhir yang aku alamin itu language barrier. Kedengarannya klasik, oke, tapi ini emang terjadi. Kalau untuk ngobrol sehari-hari itu masih biasa aja guys, maksudnya ngobrol, komunikasi, senang-senang, ketawa, apalagi kalau dua-duanya jago bahasanya ya, kalau aku sama suami kan ngomong bahasa Inggris. Tapi ada momen dimana language barrier itu kerasa. Misalnya kalau aku ya lagi marah, kadang kalau kita marah kan kita nggak begitu mikir ya, makanya semuanya langsung keluar secara otomatis. Terus ada momen dimana aku pengen jelasin nih, ini cuma bisa bahasa Indonesia nih istilahnya nih, gedeg itu gimana kan, frustrated bahasa Inggrisnya. Tapi kan kadang kalau lagi momen kita emosi, kita nggak terlalu pinter ya memilah-milih bahasa dan secara natural mengekspresikan dibandingkan dengan kita ngomong bahasa native kita. Jadi ada momen dimana nge-freeze aja gitu otaknya, aduh bahasa Inggris. Hal-hal yang mellow, kalau pengalaman aku pribadi kayak sedih atau mengutarakan yang hal-hal mellow itu masih bisa, atau senang normal. Tapi ketika lagi emosi kadang itu susah gitu ya, misalkan pengen mengekspresikan marah dengan baik tentunya ya. Jadi so far inilah 5 points that I wish people told me before, tapi ini masih outer layer aja, ini masih lapisan luar doang. Kalau kalian tertarik, nanti aku bahas lagi di part selanjutnya, part kedua. Mungkin kita bisa bahas kayak masalah administrasi lagi, atau hal-hal terkait keluarga misalnya ya, dengan mertua, komunikasinya dan lain-lain gitu guys. Oke, kita ketemu next time, bye.